melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini diambil dari Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Untuk pimpinan biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 perayaan utama dalam perjanjian lama, yaitu perayaan Paskah, perayaan Pondok Daun, dan perayaan Pentakosta. Semua perayaan ini diselenggarakan di Yerusalem, pusat dan jantungnya Israel. Dan orang-orang yang tidak tinggal di Yerusalem, mereka akan berbondong-bondong, berjalan atau menunggangi keledai bersama dengan ternak dan binatang yang akan mereka kurbankan di Bait Allah. Mereka menyanyikan mazmur-mazmur ziarah. Mereka bersama-sama satu-satu kelompok. Dan ketika mereka sampai ke pintu gerbang Yerusalem, maka suara mereka akan semakin nyaring berseru-seru, memuji Allah Israel. Saudara-saudara, bisa kita bayangkan bagaimana orang hidup di kota-kota kecil di sekitar Yerusalem atau di sekitar tempat orang-orang penziarah dilalui mereka. Bisa kita bayangkan bagaimana kita hidup di dalam keluarga yang dalam 1 tahun 3 kali mengadakan perjalanan ziarah ke Yerusalem untuk merayakan perayaan yang 3 tadi itu. Pemandangan dan suara dan bahkan mungkin dengan harum kurban dalam Bait Allah dapat kita bayangkan dan kita rasakan. Saudara, perayaan-perayaan ini mengingatkan karya Allah pada bangsa dan umat Israel. Paskah mengingatkan mereka akan kebebasan dari perbudakan Mesir. Pondok Daun mengingatkan mereka 40 tahun mereka mengembara di padang pasir. Dan Tuhan menuntun, menyediakan, dan melindungi mereka. Dan Pentakosta adalah perayaan pesta panen. Bagaimana Allah menyediakan apa yang mereka butuhkan di tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Inilah yang mereka ingat dalam perayaan-perayaan itu. Semua perayaan ini dimaksudkan untuk mengingatkan orang Israel tentang siapa Allah itu. Dia itu masih hidup. Dia adalah Tuhan yang memberi
kehidupan. Dialah Allah yang melindungi. Dialah Allah yang senantiasa menuntun sekalipun dalam keadaan yang sangat mengerikan. Dia adalah yang memastikan sepatu atau kasut orang Israel 40 tahun dapat bertahan dalam perlindungan Tuhan. Perayaan-perayaan itu dan latar belakang umat itu mengingatkan mereka tentang Allah Israel yang hidup dan adanya harapan di dalam Allah yang hidup. Mereka bersukacita. Namun nada dari Mazmur 42 dan 43 nampaknya berlainan dengan mazmur-mazmur berjarah yang lain. Anak-anak Korah atau Bani Korah yang menulis musik dan lirik ini mungkin bertempat tinggal di utara dekat sungai Yordan atau dekat pegunungan Hermon sebagai sumber dari air menuju sungai Yordan. Kira-kira 100 mil dari Yerusalem ketika dalam tulisan ini, dalam Mazmur 42 ini. Saudara-saudara, dari Mazmur 42 ini kita tidak dapat melihat gambaran apa sebenarnya yang terjadi. Kapan itu ditulis? Dan situasi apa dia ditulis? Kecuali penulis merasakan keterpisahan dari Yerusalem, terutama dari Bait Allah. Mungkin saja ini ditulis ketika 10 suku Israel telah memisahkan diri dari Yehuda dan Benyamin di selatan. Pada waktu itu Yerobeam mendirikan penyembahan terhadap anak lembu emas dan melarang imam-imam keturunan Lewi untuk pergi ke Yerusalem. Maka terputuslah hubungan ini. Atau mungkin juga ketika orang-orang Aram menguasai tanah Israel Utara. Atau mungkin juga ketika masa pembuangan Babel. Kita tidak tahu. Tetapi dari teks, dari nats ini kita dapat membayangkan kehausan pemazmur akan bersama-sama dengan umat Allah berada di dalam Bait Allah. Itu sebabnya dia berkata demikian, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ini hampir sejajar dengan Mazmur 137 tapi tempatnya berlainan. Mazmur 137 ayat 1 dan 4 berkata demikian. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon ganda ruasa, di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita mendengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta menyanyikan sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Keterpisahan dari Bait Allah. Di manakah Allahmu? Pertanyaan ini saudara-saudara mungkin masih ditanyakan pada saat ini. Pertanyaan ini mengingatkan kita kepada apa yang orang banyak katakan kepada Yesus ketika dia disalib. Matius membuat laporan demikian. Orang banyak berkata, ia menaruh harapannya kepada Allah.
baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Pertanyaan ini sampai titik ini, sampai di tempat titik ini, masuk akal saudara-saudara. Jika kita seorang anak dan kita menderita, padahal Bapa kita, orang tua kita mampu untuk melepaskan kita dari penderitaan, maka kita akan bertanya-tanya, kenapa dia membiarkan kita dalam penderitaan? Saudara, tetapi kita harus mengingat aspek spiritualitas, aspek spiritual, aspek rohani dari kehidupan di dunia ini. Di balik apa yang terjadi dalam dunia ini, saudara-saudara, ada aspek rohaninya. Jika penderitaan dapat bekerja untuk mendekatkan kita kepada Allah, maka Allah pasti mengizinkan kita menderita. Sekali lagi, jika penderitaan itu bekerja mendekatkan kita kepada Allah, maka Allah akan mengizinkan penderitaan itu datang kepada hidup kita. Dia ingin kita mencari Dia di masa-masa sulit. Persis seperti pemazmur, saudara-saudara, yang berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Penderitaan jauh dari rumah Allah, jauh dari bait Allah, mendorong dia semakin merindukan Allah. Pemazmur menyadari bahwa bersama Allah itu sangat penting dalam hidupnya. Seperti rusa yang tergantung kepada air. Bersama dengan Allah itu adalah sangat penting dalam hidupnya. Saudara-saudara, sekarang masa-masa yang mungkin kita merasa menderita. Jika Allah mengizinkan penderitaan sekarang datang kepada kehidupan kita ini, saya tidak berkata Tuhan yang datang mendatangkan, tetapi mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita, maka itu berguna juga untuk menumbuhkan rasa kehausan kita, kerinduan kita untuk bersama-sama dengan Allah. Saudara, Yesus sendiri haus akan Tuhan ketika disalib. Dia haus akan Allah. Di tempat yang paling mengerikan, dia haus akan Allah. Bahkan ketika kutuk dijatuhkan oleh Allah Bapa kepadanya, kutuk dosa pada kita dijatuhkan kepada kita, Tuhan kita haus di situ. Allahku, Allahku, kata Tuhan kita. Tetapi saudara-saudara, Allah harus memisahkan dirinya dari dirinya dan mengikatkan dirinya dengan kita. Membuat dirinya menjadi dosa, kata Paulus. Supaya di situ kita melihat bahwa Allah itu penuh dengan kasih. Jika kita dapat menemukan Allah dalam Yesus Kristus yang tersalib, maka kita tidak akan pernah bertanya-tanya lagi jika kita berada dalam penderitaan. Sepanjang kita tidak menemukan Kristus atau Allah yang di dalam salib Kristus, sepanjang itu kita akan bertanya-tanya di mana kasih Allah? Kenapa kita sampai menderita? Sepanjang kita tidak melihat Allah dalam salibnya Kristus itu, sepanjang itu kita bertanya-tanya terhadap yang terjadi masa sekarang ini. Kenapa Allah mengizinkan ini terjadi dalam hidup kita? Kenapa tidak 10 tahun yang akan datang? Kenapa tidak 20 tahun yang datang, yang lampau? Kenapa Allah mengizinkan hidup ini pada masa sekarang ini kita menderita ini? Oleh karena itu, orang yang mengenal Allah, yang tersalib, maka dia tidak akan bertanya-tanya ketika menderita di mana kasih Allah, karena dia tahu di situ kasih Allah.
Oleh karena itu, sudah ada seorang teolog ditanya, menurut saudara siapakah Allah itu? Dia jawab sangat singkat, Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus, saya akan menjadi seorang yang ateis. Menurut dia, karena keadaan dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kacau balauan, dan saya hanya dapat melihat Allah yang tersalib, maka saya dapat mengerti apa yang terjadi dengan kekacauan dan penderitaan ini. Sekarang perspektif yang lain, saudara-saudara, tentang yang terjadi pada pemazmur. Sebenarnya walaupun dia pemazmur terpisah dari bait Allah, dia masih bisa berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya walaupun bait Allah jauh dari dia atau mungkin sudah hancur, mereka masih mempunyai sinagoge tempat mereka berhubungan dengan Tuhan. Tetapi mereka atau pemazmur masih tidak puas dengan ini. Dia masih merindukan bait Allah, tempat bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, di bait Allah inilah orang-orang Israel, umat Allah, berkumpul dan mempersembahkan kurban-kurban bakaran kepada Tuhan. Jika orang Israel, orang Yahudi terpisah dari bait Allah, maka dia akan merasakan kesengsaraan yang amat sangat pada dirinya. Sekarang persoalannya dan kita ini, saudara-saudara, apakah kita sekarang ini merasa seperti itu? Karena keadaan kita sekarang ini menjauhkan kita dari tempat kita bersekutu bersama-sama di tempat ini. Mungkin orang banyak yang sudah rindu akan arisan marga. Mungkin orang banyak sudah rindu akan bertraveling, berjalan-jalan. Tetapi apakah rindu kita untuk bersama-sama dengan umat Allah ini berkumpul di tempat ini, bersama-sama bertemu dengan Allah? Apakah keadaan kita telah mendorong kita untuk merasa semakin rindu kepada Allah? Memang saudara-saudara, ibadah online, live streaming atau apapun itu namanya, membantu kita untuk mendengar firman Allah. Tetapi saudara-saudara, tetap saja bukan itu yang dirancang oleh Allah. Sepanjang sejarah gereja, Allah merancang orang-orang percaya bersekutu bersama-sama, mendengar firman Tuhan bersama-sama, berlutut berdoa bersama-sama, memohon pengampunan bersama-sama, memohon anugerah Tuhan bersama-sama, dan menerima anugerah Tuhan bersama-sama di tempat yang bersama-sama. Oleh karena itu, keterpisahan kita membuat kita menjadi gundah gulana. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar di televisi wawancara. Menurut dia begini, ahli psikolog, dia bilang gini, maaf, monyet itu dapat berkumpul paling banyak 30 orang. Selebih itu dia tidak bisa. Tapi manusia bisa berkumpul sampai ribuan tanpa mengenal satu sama lain, dapat bersekutu, karena memang manusia adalah hidupnya bersekutu sosial. Oleh karena itu Allah merancang ini kebersamaan. Allah merancang pendeta, Allah merancang para situa untuk menggembalai jemaatnya jika mereka membutuhkannya. Saat ini kita tidak bisa menggembalai jemaat kita yang sakit di rumah sakit pun kita dilarang untuk melihat. Karena inilah yang terjadi. Apakah ini mendorong kita untuk semakin merindukan bersekutu bersama-sama dengan Tuhan? Bersama-sama dengan umat Allah. Jika virus COVID-19 membantu
mewujudkan hasrat yang mendalam kembali untuk beribadah bersama-sama dengan umat Allah, maka itu akan menjadi tujuan yang baik. Dari sisi positifnya kita lihat ini. Saya berharap ada banyak orang jemaat kita saat ini yang mengikuti ibadah online merasa sedih. Jangan sebaliknya merasa gembira. Sedih karena mereka tidak dapat berada di tempat ini untuk beribadah secara langsung. Bersama-sama bersekutu. Apa yang dilakukan pemazmur tentang kesedihannya? Dia sedih karena tidak bisa bersekutu bersama-sama. Dia sedih karena tidak bisa bertemu dengan Allah di tempat yang ditetapkan oleh Allah. Dia sedih. Oleh karena itu dia berbicara pada dirinya sendiri. Saudara-saudara, kalau kita berbicara dengan diri sendiri, maka orang menganggap kita adalah orang yang gila. Tetapi itulah yang dikatakan dalam teks kita. Itu sebabnya pemazmur berkata, mengapa engkau begitu tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau, hai jiwaku, begitu terganggu? Di tengah-tengah kesepian kita yang tidak terhubung satu sama lain, di tengah-tengah kita yang terpisah satu sama lain, teks firman Tuhan mengingatkan kita, Allah tidak mati. Allah tidak kehilangan kendali atas dunia ini. Allah masih pengampun. Dia masih baik. Dia masih merencanakan yang baik dalam hidup kita. Dia masih kuat. Dia masih berkuasa. Bahkan jika kita harus mati, tidak seperti yang kita harapkan, dia masih tetap bersama dengan kita. Oleh karena itu, berharaplah kepada Tuhan. Berbicaralah dengan dirimu sendiri. Pada suatu ketika, saudara-saudara, Martin Luther sangat tertekan dan merasa sedih. Maka istrinya Katharina von Bora menghampiri dia dengan memakai baju berkabung. Martin Luther bertanya, siapa yang mati? Katharina menjawab, Allah mati. Maka Luther agak sedikit naik tensinya pembicaraannya. Allah tidak mati, dia hidup. Katharina berbicara, kau berbicara dan bertindak seolah-olah Allah mati. Maka Martin Luther mengerti maksud istrinya, jangan bertindak seolah-olah Allah sudah mati. Keadaan kita pun yang begini ini, jangan membuat kita bertindak dan berpikir seolah-olah Allah sudah mati. Dia masih hidup, dia masih mengasihi, dia masih pengampun, dia masih berkuasa, dia masih pegang kendali atas kehidupan kita ini. Bukan virus yang pegang kendali kita, tetapi Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, pemazmur berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ada baiknya saudara-saudara kita mengingat Ratapan 3 ayat 22 yang berkata demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Orang-orang Israel sering diusir dari negerinya. Orang-orang Israel sering diusir dari rumah mereka sendiri.
karena dosa mereka. Orang-orang Israel harus pergi dari negerinya dan jauh dari bait Allah. Orang-orang Israel harus diperbudak dan meninggalkan rumahnya. Kita tidak harus diperbudak, saudara-saudara, dan meninggalkan rumah kita. Bahkan kita disuruh di rumah saja. Kita tidak pernah kehilangan atap di atas kepala kita. Rumah kita masih ada walaupun mungkin masih kontrak, tetapi kita masih bisa berteduh. Makanan kita masih ada walaupun mungkin berkurang dari biasanya. Tetapi ingat saudara-saudara, Allah terus pengampun, pengasih, dan terus pegang kendali. Oleh karena itu, jika saudara mengingat karena kesedihan saudara, karena keadaan ini membuat kita tertekan dan depresi, maka berbicaralah dengan dirimu sendiri, tetapi bicaralah tentang Yesus dalam dirimu sendiri. Niscaya pasti saudara akan mengingat, Tuhan itulah harapanku. Amin. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengingatkan kami. Walaupun kami harus menghadapi situasi yang begitu menekan pikiran dan hati kami, walaupun kami terkekang tidak dapat dengan bebas lagi Tuhan karena keadaan ini saat ini, tapi kami tahu Tuhan, Engkau adalah yang memegang kendali seluruh perjalanan hidup ini dan sejarah manusia pun. Engkau yang mengendalikan Tuhan. Biarlah kami mengingat ini Tuhan, sehingga kami dalam hidup sehari-hari kami akan mencerminkan bahwa Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang senantiasa memelihara kami. Jangan biarkan kami tertekan oleh keadaan kami saat ini Tuhan. Ingatkan kami dengan firman-Mu, kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, jauhkan semua cobaan dari hadapan kami Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau juga menjauhkan dari kami segala penyakit. Jika ada saudara-saudara kami yang saat ini terinfeksi Tuhan, kami mohon Tuhan menguatkan hati dan pikirannya, dan seluruh usaha untuk memulihkan kesehatannya, Tuhan kiranya yang senantiasa menopangnya, sehingga pada waktunya akan mengalami pemulihan kesehatan dan sembuh atas perkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami yang harus kehilangan yang mereka kasihi karena virus pandemi yang saat ini terjadi COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon Tuhan senantiasa menghibur, menguatkan, dan menjauhkan segala sesuatu yang membuat mereka jauh dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang senantiasa menghibur mereka. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang terjadi pada saat ini Tuhan, mungkin mempengaruhi hidup kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan mencukupkan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah sumber dari segala sesuatu yang ada pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.